Namaku Frendi Setiawan Pradikdo, putra asli Pacitan, Jawa Timur. Sebagai pemuda lulusan sekolah pendidikan di Pacitan, aku berkegiatan sehari-hari sebagai guru bantu di sebuah sekolah dasar dan juga sebagai penyiar radio di Grindulu 104.6 FM. Selamat sore Kak, selamat sore juga dari akun. Di kota kelahiranku ini jugalah, aku akan mengajak kalian untuk melihat beragam bahan dan olahan pangan yang unik khas Pacitan. Desa Kebonagung yang masuk wilayah Kabupaten Pacitan ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunikan olahan pangan yang ada di wilayah pesisir Jawa Timur. Berjarak sekitar 270 km dari ibu kota Surabaya, Pacitan menjadi salah satu daerah olahan makanan berbahan dasar melanding. Jauh nggak Pak dari sini? Tanaman yang biasa disebut dengan pete Cina atau lamtoro ini merupakan tumbuhan perdu yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Melanding bisa tumbuh hingga setinggi 20 meter dengan banyak cabang serta daun majemuk yang berukuran kecil-kecil. Sebenarnya, aku belum pernah memanjat pohon melanding sebelumnya. Ternyata cukup sulit memanjat pohon yang cabangnya cukup tinggi ini. Ditambah lagi, melanding termasuk pohon yang mempunyai batang yang rapuh dan mudah patah. Sehingga saat dipanjat kita harus hati-hati memilih bagian mana yang harus dipijak. Yang akan aku ambil adalah buah melanding yang sudah berwarna kehitaman dan setengah kering. Juga buah melanding tua dan muda serta pucuk daunnya. Nantinya, semua melanding yang aku dan Pak Triyono ambil ini akan dibuat menjadi beberapa jenis olahan kue dan masakan yang lezat. Pak, segini udah cukup belum? Ya sudah banyak, kita bawa pulang aja. Ya udah, ayo kita bawa pulang. Selain melanding hasil panjatanku tadi, ternyata Pak Triyono juga sudah memenuhi keranjangnya dengan buah dan daun melanding. Dengan bahan baku sebanyak ini, berarti akan ada banyak jenis makanan yang bisa kami buat dan kami nikmati bersama-sama. Masih berada di kawasan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, aku terus mengeksplor beragam kuliner unik yang bisa diolah dari bahan baku melanding atau lamtoro. Biasanya, biji melanding tua ini dimasak langsung menjadi campuran berbagai jenis masakan seperti tumisan hingga makanan berkuah lainnya. Tapi, biji melanding tua yang aku kupas ini nantinya akan menjadi bahan campuran pembuatan kue tradisional Pacitan, yaitu kue hujan gerimis dan dadar gulung. Karena belum pernah merasakannya, aku juga penasaran seperti apa nantinya rasa kue jajanan pasar ini. Untuk membuat kue hujan gerimis dan dadar gulung, selain biji melanding juga diperlukan bahan lain, yaitu singkong parut. Bisa nggak? Dicoba deh Bu, pasti bisa. Pelan-pelan. Oh, Dari singkong parut ini akan diambil pati tapioka serta ampasnya untuk dicampurkan dengan biji melandingnya. iya Bu, ini susah-susah gampang. Bagi yang belum terbiasa, maka tekstur umbi singkong yang licin ini cukup menyulitkanku. Sehingga harus tetap hati-hati saat memarut singkong dengan parutan sederhana seperti ini. Singkong memang telah menjadi bahan pembuat beberapa jenis makanan khas Jawa seperti getuk hingga kue gerimis hujan yang akan kami buat kali ini. Untuk mendapatkan pati singkong atau tapiokanya, aku harus memeras singkong parut dan mengendapkan air perasannya hingga patinya tersisa di dasar baskom. Ini lumayan capek ya Bu ya? Dengan menggunakan Lumayan bantuan capek juga kain, ya. singkong diperas hingga kering airnya dan menyisakan ampasnya.
semuanya, Mas. Oke. Nanti garamnya tambah. Sebentar. Iya. Kelapa parut menjadi bahan penambah gurih dan pelengkap pembuatan kue hujan gerimis ini. Kelapa dulu. Kelapa dulunya berapa? Hanya separuh dulu, Mas. Adonan kue hujan gerimis terdiri atas pati singkong yang dicampur ampas singkong dan kelapa parut, garam, serta vanili. Semua bahan ini diaduk hingga merata dan tercampur semua. Dan untuk pemanis adonan digunakan gula pasir. Gula pasir sengaja dipilih agar adonan utama kue hujan gerimis ini tetap berwarna putih seperti bahannya. Jika semua bahan sudah tercampur rata, barulah adonan dibagi menjadi 3 bagian. Tambah lagi. Untuk itu, adonan utama yang sudah aku aduk harus dibagi agar bisa diberi warna makanan yang berbeda. Untuk bagian adonan kue berwarna putih dan merah akan dicampur dan ditambah dengan biji melanding. Sementara bagian hijau tidak perlu dikasih melanding karena warnanya yang sudah sama dengan warna biji melandingnya. Harum, Bu. Bener-bener, Bu, sudah siap untuk dinikmati, Bu. Adonan kue yang sudah jadi selanjutnya tinggal disusun di dalam loyang cetakan. Adonan kue yang dibuat padat ini memungkinkan kita untuk menyusun lapisan kue langsung di loyang. Nah, setelah ini warnanya apa? Hijau dulu. Susunan adonan yang diletakkan dalam loyang menyesuaikan dengan selera. Dan kali ini kami menyusun lapisan putih menjadi lapisan dasar. Adonan dimasukkan ke loyang selapis demi selapis dan kemudian dipadatkan dengan cara ditekan-tekan hingga padat dan merata. Ini ya, Bu ya. Selanjutnya barulah adonan warna hijau dan merah muda dimasukkan ke dalam loyang. Saya taruh ya, Bu. 1. Lagi ya. Karena bahan adonan kue hujan gerimis yang cukup padat, sehingga penyusunan adonan pada loyang bisa dilakukan langsung secara bersamaan sebelum dikukus. Mas, ini udah cukup, Mas ya. Iya. Nanti tolong dibawa ke belakang, lalu Ya. dibungkus, Mas ya. Ya sudah, saya bawa dulu ya, Bu ya. Iya, iya. Makasih, Mas. Sama-sama. Adonan kue hujan gerimis yang sudah aku dan Ibu Sutarti buat tinggal dimasak ke dalam dandang kukusan. Dengan bantuan uap air dari dalam dandang, adonan kue akan dimasak sekitar 30 menit hingga semua bagian kue menjadi memadat, matang, dan siap santap. Selama proses pemasakan ini, aku harus tetap menjaga api kayunya agar tetap menyala sehingga kue bisa cepat matang merata. Selain dibuat menjadi kue hujan gerimis, campuran adonan pati dan ampas singkong parut juga bisa dibuat menjadi beberapa jenis kue lainnya. Salah satunya, adonan sederhana ini bisa dimasak menjadi kulit kue dadar gulung. Setelah itu, barulah adonan pipih ini dimasukkan dengan cara diuapi di atas panci yang berisi air mendidih. Uap panas dari air didihan dalam panci inilah yang akan mematangkan pipihan kulit kue dadar gulung. Cukup sekitar 3 menit, adonan kulit kue dasar ini sudah matang dan bisa langsung diisi dengan inti. Inti atau isiannya berupa campuran gula merah, kelapa yang dimasak dengan gula merah dan biji melanding tua. Pengisian ini memang sebaiknya dilakukan saat adonan kulit baru matang dan masih panas agar mudah dibentuk. Jika sudah dingin, maka akan sulit menggulung kue tradisional ini. Isian biji melanding ini diletakkan pada sisi ujung salah satu bagian, kemudian dilipat dan digulung hingga semua isian tertutupi dengan kulit. Jika sebelumnya aku hanya pernah mencoba makan buah melanding mentah saja, maka dari Butami aku jadi tahu ternyata melanding juga bisa menjadi campuran kue yang lezat. Sekali lagi, ini menjadi bukti jika alam memberikan banyak manfaat.